Baik, kita lanjutkan sidang pemeriksaan sengketa banding yang diajukan oleh pemohon banding PT Catur Karda Depo Bangunan. Sebanyak 2 berkas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pemohon banding sudah hadir? Sudah hadir Yang Mulia. Kok belum kelihatan ini Mohon maaf, ini on saya cam-nya? ada kendala di video Yang Mulia. Izin sebentar untuk Oh ya. mohon maaf Yang Mulia, ada satu kuasa hukum lagi yang belum diterima oleh Panitera. Masih ada di waiting room. Oh, sudah ya. Ya, bisa diulangi? Pemohon silakan. Oke, baik. Siapa yang hadir? Diulangi. Oh iya, baik. Terima kasih Yang Mulia. Mohon maaf tadi ada kendala teknis. Untuk pemohon sendiri diwakili oleh saya Lilis Kurniati Yang Mulia, dan ada satu kuasa hukum lagi Bapak Andi Kiputra. Ya. Ya. Baik. Kemudian ini sidang yang kedua, agendanya terbanding. Silakan terbanding bisa disampaikan dokumen-dokumen dasar koreksi, penjelasan dasar koreksi atau hal yang lain. Silakan terbanding. Terima kasih Yang Mulia. Untuk dokumen sudah kami upload Yang Mulia, LHP, KKP, LPK, kemudian juga matrik sudah kami upload. Kami sampaikan Yang Mulia untuk yang PPh Badan itu nilai koreksi 15 miliar 720 528 390. Intinya bahwa koreksi ini berasal dari rincian uang masuk yang ada di rekening dengan kode OP35-101 dan OP20-101, di mana menurut pemohon banding nilai dari kedua akun tersebut adalah 1.729.861.279.441, sedangkan menurut kami adalah 1.745.381.892.742, sehingga terjadi selisih sebesar 15 miliar tersebut tadi. Intinya bahwa selisih tersebut disebabkan karena retur penjualan yang menurut tim pemeriksa tidak terbukti sebagai retur penjualan ketika di proses pemeriksaan. Kemudian di proses keberatan, bukti sampling yang disampaikan oleh pemohon banding itu tidak inline antara bukti-bukti yang disampaikan dengan rincian koreksi. Untuk rincian koreksi dari 15 miliar tersebut sudah kami upload juga di SharePoint Yang Mulia. Untuk yang badan intinya demikian Yang Mulia, pembuktian atas retur penjualan yang menurut kami tidak terbukti. Kemudian untuk PPh, untuk PPN-nya itu atau terkait dengan koreksi di PPh Badan ini Yang Mulia. PPN-nya terkait dengan sengketa PPh Badan ya, karena definisinya sama ya. Nilainya sama Yang Mulia. Ya, baik. Jadi lebih kepada atas catatan pembukuan dari pemohon berupa lektur penjualan tidak diakui oleh terbanding ya, karena alat-alat buktinya dianggap kurang cukup ya. Seperti itu kurang lebih ya. Pada dasarnya menurut pemeriksa retur tersebut tidak terbukti kembali kepada pembeli Yang Mulia, di mana bukti-bukti yang disampaikan itu tidak menunjukkan bahwa telah terjadi pengembalian uang kepada pembeli. Demikian Yang Mulia.
sehingga akhirnya terjadi koreksi terkait dengan penjualan ya, Demikian yang mulia. atau dianggap sebagai penjualan yang belum dilaporkan seperti itu ya, terbanding ya. Sehingga Demikian yang sebesar nilai DPP tersebut dikenakan PPh dan juga PTN-nya. Seperti itu ya, terbanding ya. demikian yang mulia. Baik, demikian ya pemohon ya. Jadi ini sengketanya adalah pembuktian. Nanti silakan bisa dibuktikan oleh pemohon terkait dengan fitur penjualan ini seperti apa pembuktiannya, apakah memang benar-benar terjadi fitur penjualan atau seperti apa fiturnya ini berupa uang atau berupa barang atau dua-duanya. Silakan juga bisa dijelaskan dan juga bisa dibuktikan. Dan jika memungkinkan tidak terlalu banyak dokumen kredit note atau faktur fitur penjualan bisa disampaikan secara rinci ya, sehingga apa yang disampaikan oleh terbanding tadi bahwa pada saat pemohon di keberatan menyampaikan dokumen-dokumen contohnya, ternyata begitu disandingkan tidak matching seperti itu ya, terbanding ya, antara dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon. Demikian juga untuk sengketa PPN, merupakan sengketa yang sama karena ada DPP-nya sama. Jadi itu ya pemohon ya, nanti silakan bisa dibuktikan ya Baik ya, terkait dengan sengketanya ini. Atau ada yang mau disampaikan pemohon? Silakan pemohon. Ya, izin menyampaikan tanggapan sedikit yang mulia terkait dengan retur. Tadi terbanding kan menyampaikan bahwa retur penjualan kami itu tidak diakui karena tidak ada pengembalian dana kepada konsumen seperti itu. Yang mau kami sampaikan, nature dari retur penjualan kami memang sebagian besar itu ditukar dengan barang yang mulia dan itu tidak bertentangan dengan PSAK yang berlaku. Yang dipermasalahkan dari awal oleh terbanding pada saat proses pemeriksaan sampai dengan keberatan kan karena tidak ada pengembalian uang seperti itu. Arus uang atas retur tersebut tidak dapat dibuktikan. Nah, sedangkan kondisi yang terjadi di bisnis kami adalah returnya itu ditukar dengan barang seperti itu yang mulia. Kemudian juga tadi sempat disampaikan bahwa dokumennya tidak dapat divalidasi. Mengenai dokumen retur ini kami menerbitkan ada dokumen bernama credit note. Memang dalam credit note itu tidak mencantumkan merujuk pada invoice yang mana. Tetapi yang mulia bisa dicocokkan nama barangnya itu sama persis, jumlah barangnya sama persis dalam rupiah maupun secara kuantiti ya kan dan bisa ditelusuri. Jadi kita ada invoice yang awal, kemudian kan dari invoice tersebut dipilih begitu ya barang yang akan diretur dan ditukar dengan produk baru itu yang mana. Katakanlah barang A. Di dalam kredit memo tersebut tercantum barang A yang diretur yang mulia, termasuk juga dengan kuantitinya dan jumlahnya. Jadi definisi yang tidak dapat ditelusuri atau tidak cocok tadi seharusnya dari dokumen sendiri bisa begitu disandingkan satu persatu antara invoice dengan nota retur yang telah diterbitkan oleh pemohon banding. Demikian yang mulia. Kalau tidak ada pengembalian arus uang atas retur tersebut ya karena mekanismenya tukar dengan barang lain yang mulia. Demikian. Pemohon, ini nanti saudara jelaskan ya secara lebih detail nih di sidang pembuktian di pemohon di sidang berikutnya nih. Ya, laporan audit, kemudian ledger, pembukuan, dan proses bisnisnya saudara berikan penjelasan lebih detail. Baik yang Tapi mulia. masih jadi pertanyaan nih yang saudara nyatakan tadi, itu diganti dengan barang returnya. Nah, ketika diganti dengan barang itu seperti apa? Diganti barang yang sama atau bagaimana?
Diganti dengan barang lain yang spesifikanya berbeda yang mulia. Karena dalam industri kami misalkan, ternyata, konsumen itu berubah pikiran, itu diperbolehkan untuk retur yang mulia. Contoh, keramiknya ukurannya mau ditukar yang lebih besar, sehingga, keramik yang ukuran lebih kecil yang sudah dibeli sebelumnya itu diretur. Nah, kemudian untuk keramik yang harga lebih besar ini ternyata lebih mahal begitu ya yang mulia ya. Misalkan yang barang yang diretur harganya adalah 20 juta secara total. Kemudian barang baru yang akan ditukar itu adalah 21 juta. Nah, sehingga pada saat proses retur kita berikan kredit note. Kredit note itu nanti yang akan mereka tukar untuk melakukan transaksi berikutnya yang mulia, transaksi baru, yaitu pada saat penukaran dengan keramik yang berukuran lebih besar harga 21 juta tadi. Artinya, pada saat transaksi baru terjadi, konsumen tinggal membayar 1 juta dan kita by system adalah melakukan pencatatan kredit note sebesar 20 juta itu sudah dipakai. Begitu yang mulia. Ya, itu nanti saudara jelaskan ya. Baik yang mulia. Ya, jadi mekanismenya ternyata tidak semata-mata retur, tapi pakai mekanisme kredit note. Jadi hitungannya pencocokan utang piutang. Jadi bukan diganti dengan barang yang sama, tapi mekanisme melalui kredit note ya. Nanti sudah jelaskan alurnya, kemudian bukti jurnalnya, laporan audit, dan lain sebagainya Anda kaitkan ya bukti-bukti itu supaya majelis bisa menilai apakah secara substansi ini penjualannya berapa, returnya berapa gitu ya. Ada Baik, barang yang diganti segala macam tadi ya. baik yang, Silakan nanti pembuktian di saudara di sidang berikutnya ya. ya, baik yang mulia. Ya, nanti disampaikan juga semacam apa namanya flowchart atau diagram ya, seperti yang dijelaskan oleh pemohon tadi, baik mungkin alur barangnya, kemudian alur pencatatannya, penjurnalnya seperti apa ya. Nanti dikasihkan satu contoh, misalnya transaksi ini, seperti ini mekanismenya, kemudian dilampirkan juga kalau memang ada kredit note-nya atau jenis barangnya, invoice-nya. Tadi meskipun taruhlah misalnya di dalam memo atau kredit note tidak dicantumkan invoice, namun ini apa namanya, nama barang sama jumlah itu sama, ya nanti bisa ditunjukkan ya. Nanti mungkin bisa di screenshot, digambarkan, dikasih panah ke sana kemari ya, sehingga majelis bisa memahami ya apa yang real, fakta otentik yang dilakukan oleh pemohon seperti apa gitu ya. Baik yang mulia. Dari terbanding, ada lagi mau disampaikan? Cukup nunggu dari pemohon? Cukup yang mulia. Cukup ya. Jadi sidang berikutnya pemohon ya, untuk bisa dijelaskan secara lebih detail, lebih sistematis, sehingga majelis bisa memahami alur bisnis, alur pencatatan, dan alur pembukaan dari perusahaan. Disampaikan juga profil perusahaan ya. Ini depo bangunan yang bahan-bahan bangunan itu ya? Betul yang mulia. Ya, baik. Baik, sidang kita lanjutkan tanggal 10 September ya. Agendanya pemohon banding. Ya, baik yang mulia. Terima kasih yang mulia.